Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali pengajian kita dengan memohon kepadanya agar semoga kita dibukakan pintu ma'rifah. Semoga dibukakan kecerdasan kita untuk memahami rahasia-rahasia yang terkandung di sekitar kita yang kita belum pahami. Dan semoga Allah memberkahi apa yang kita ketahui. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, dan sebelumnya itu kita juga akan mohon kepada Bapak Ibu sekalian membacakan sekali lagi surah Al-Fatihah, kitab yang pernah kita baca sampai hari ini. Dan insya Allah masih baru separuh perjalanan buku ini, kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah. Semoga kita berharap Al-Maghfurlah senantiasa mendapatkan amal jariah dari ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita bahwa karunia ilahi yang diilhamkan ke dalam hati akan menyalahi kebiasaan, khariqun lil 'adah. Pada malam Jumatan pengajian tasawuf kita pernah kita membaca atau membahas apa yang pernah kita istilahkan dengan divine inspiration. Divine inspiration ini kecerdasan yang muncul tiba-tiba di dalam benak kita. Itu disebut ta'lim. Kalau seandainya kita sebagai wali di mata Allah, itu namanya ilham. Dan kita nggak mungkin jadi nabi sehingga tidak ada lagi wahyu untuk sekarang ini. Meskipun wahyu tidak akan pernah turun lagi, akan tetapi masih ada sesuatu yang datang darinya, dari Allah, dalam bentuk ilham atau dalam bentuk ta'lim, yang tentu saja kebenarannya tentu tidak seperti dengan kebenaran wahyu ilahi. Namun demikian semuanya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita semuanya, artinya ketika berbagai limpahan karunia ilahi datang kepadamu, datang kepada kita maksudnya, maka lenyaplah semua kebiasaan burukmu, karena ini ada ayat kelanjutannya. Ya. Innal muluk, ya. Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakan negeri itu dan membuat penduduknya yang mulia menjadi hina. Iya. Ini ayat Bapak Ibu sekalian dipakai oleh Ibnu Athaillah.
Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakan negeri. Negeri itu dan membuat penduduknya yang mulia menjadi hina. Iya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika berbagai limpahan karunia ilahi datang kepada kita, karunia ilahi itu datang dalam bentuk ilmu pengetahuan, ma'rifah atau divine inspiration tadi itu. Bisa juga dalam bentuk kesehatan, bisa juga dalam bentuk rezeki, bisa juga di dalam bentuk kesempatan, peluang. Dan mungkin juga bukan kita, tapi orang-orang yang paling kita cintai di sekitar kita, seperti anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, mendapatkan karunia, kita pun juga ikut merasakan karunia-karunia itu. Nah, Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, ketika berbagai limpahan karunia ilahi datang kepadamu, maka lenyaplah semua kebiasaan burukmu, karena sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakan negeri itu dan membuat penduduknya yang mulia menjadi hina. Yang terakhir itu penting. Apabila suatu negeri dipimpin oleh pemimpin yang buruk, maka serta-merta penduduknya pun juga itu akan buruk dan menjadi hina. Namun demikian, di sela-sela orang hina dan buruk itu ada saja orang-orang yang mendapatkan limpahan karunia Tuhan. Nah, ini yang dikatakan, sekalipun ada kehinaan, ada keburukan merajalela di dalam sekitar kita, tapi ketika berbagai limpahan karunia ilahi datang kepada kita itu, maka lenyaplah semua kebiasaan buruk itu. Tetapi yang dimaksudkan Ibnu Athaillah di sini, Bapak Ibu, itu lebih kepada karunia di sini, limpahan karunia itu adalah pemahaman ketuhanan, ma'rifah. Jadi ketika kesadaran spiritual itu muncul di dalam benak kita, ya, maka lenyaplah semua kebiasaan buruk itu. Coba kita rasakan, meriwain kembali pengalaman hidup kita di masa lampau, Bapak Ibu. Kita itu termasuk pernah berakhlak buruk, entah sehari, entah satu minggu, entah bertahun-tahun, tapi sekarang tobat, insaf, sadar gitu. Kalau kita urut ke belakang, ada saja yang membuat orang itu sadar. Ada orang disadarkan karena kematian anaknya, kematian istrinya atau suaminya. Pada umumnya orang yang sadar permanen itu disebabkan karena musibah. Jarang sekali orang itu memperoleh kesadaran permanen karena dikarunia rezeki, dikasih jabatan. Pada umumnya orang itu sadar dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah manakala orang itu diuji dalam bentuk bala'un sayyi'ah, ujian keburukan, musibah, kekecewaan, penderitaan luar biasa. Orang itu baru mencari-cari Tuhannya. Jarang sekali orang bisa memperoleh kesadaran luar biasa, berubah dari yang buruk menjadi yang baik, setelah orang itu diuji dengan bala'un hasanah, ujian kemewahan, ujian jabatan, ujian anaknya sukses. Wow, pada umumnya orang-orang yang dilanda kebahagiaan seperti ini itu bukannya lebih dekat dengan Tuhan, tapi malah justru semakin pendek salatnya, semakin hilang salat-salat sunatnya, bolong-bolong puasa Senin Kamisnya, jarang ke masjid Sunda Kelapa. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada saat orang itu diuji dengan musibah, kekecewaan, penderitaan, wah, orang pertama datang di masjid dia.
Orang terakhir pulang keluar dari masjid dia. Yang nangis-nangis di depan Quran dia. Wah, yang paling serius mendengarkan dia. Kenapa? Karena dia butuh Tuhan. Karena dia tidak bisa menyapa Tuhan secara langsung, maka dia akan mencoba mendekati simbol-simbol ketuhanan itu, yang seperti tadi, datang ke masjid, baca Quran, baca zikir, kencang zikirnya, sholat tahajud dan lain-lain sebagainya. Begitu musibahnya selesai, ya lenyap lagi, hilang lagi, malas lagi. Orang yang seperti ini Bapak Ibu itu belum sekali lagi belum sesungguhnya menemukan Tuhannya, mempermain-mainkan Tuhannya. Sadar atau tidak sadar, mungkin kita pernah melakukan hal seperti ini. Tanya diri kita secara jujur, pernah nggak kita melakukan seperti ini? Tapi cukuplah masa lampau itu menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu, bahwa ketika berbagai limpahan karunia ilahi itu datang kepada kita, justru penderitaan, musibah, kekecewaan, penyakit itu yang lebih sering, lebih cepat mengundang divine inspiration itu ketimbang dengan kemewahan hidup. Ya. Ingat Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Ya. Itu kan Gautama ya. Dia istilahnya anak raja, ayahnya raja, dan turun-temurun raja. Ya. Asumsikanlah misalnya di Raja Inggris atau Ratu Inggris itu. Di Indonesia, contohkanlah seperti Hamengkubuwono. Sekarang Hamengkubuwono keberapa? Ya. Sulit kita bayangkan seorang Hamengkubuwono itu menderita kelaparan. Enggak mungkinlah keturunan raja yang pemilik negeri akan menderita kesulitan. Demikian pula Siddhartha Gautama ini di dalam riwayat, dalam sejarahnya, ada seorang anak muda remaja menjelang pemuda pada waktu itu lebih banyak menggunakan batin pikirannya ketimbang daripada nafsu dan kesenangannya. Saya tidak bisa menemukan sesuatu yang bermakna dalam hidup ini kalau saya larut dengan kemewahan di istana ini. Apa saja yang saya akan lakukan tidak boleh. Semuanya serba difasilitasi oleh dayan-dayan, oleh pembantu dan seterusnya. Akhirnya dia minggat dari istana. Bosan hidup mewah. Lari masuk ke hutan. Ya. Hutan belantara, pokoknya dia tidak akan berniat kembali ke istana lagi. Menyandar di sebuah pohon, kayak pohon beringin, pohon besar lah. Di bawah pohon itulah dia dapat pencerahan. Jadi Bapak Ibu, di balik penderitaan yang dialami kita itu, seringkali di situ muncul semacam ilham. Orang Jawa bisa mengatakannya wangsit. Ada divine inspiration itu muncul. Dan inspirasi cerdas ini biasanya itu bukan buatan kita. Kita tidak pernah belajar tentang itu, tapi kok tiba-tiba seperti benda yang jatuh masuk dalam benak kita, dan itu sangat bermanfaat karena kita mampu dengannya menyelesaikan problem solusi yang sangat mendesak yang kita sedang alami itu. Dan kalau Allah ingin menolong hambanya, maka dia langsung memberikan sesuatu seperti itu. Coba kita bayangkan seperti Nabi Ayub. Ia sudah frustrasi, dibuang oleh orang terdekatnya, istrinya sendiri, membusuk seluruh dagingnya. Setiap orang yang lewat di dekat rumahnya itu menutup mulutnya, hidungnya, jorok.
Akhirnya itu menjadi bencana di kampung itu. Udahlah, usir aja tuh, nanti menular penyakitnya. Akhirnya sumber keresahan. Ayub sudah frustrasi di dalam gua. Hanya dia tidak ingin minta supaya cepat dimatikan Tuhan karena dia nabi kan. Ya, dia menikmati penderitaannya, tapi pada saat yang bersamaan itu juga dia semakin dekat dengan Tuhan di dalam gua kegelapan malam. Di dalam gua kegelapan malam itu hanya ditemani dengan belatung yang menyelimuti dirinya sendiri. Ya, kalian dulu musuhku wahai para belatung yang tumbuh di dalam badan saya. Sekarang kalian adalah sahabatku. Engkaulah satu-satunya makhluk yang mampu menemani aku di dalam kegelapan gua ini. Bercanda dengan belatung yang keluar masuk makan dagingnya sendiri. Ketabahannya dihargai oleh Tuhan. Tiba-tiba ia mendengarkan sebuah suara, "Wahai Ayub, pukulkanlah kedua tumitnya ke tanah." Dia mendengarkan sekonyong-konyong suara itu. Dia pukulkan kedua tumitnya. Subhanallah, tiba-tiba mengucur air dari bekas tumitnya itu. Sumur 2 itu. Ya. Di Syria. Damaskus kira-kira 2-3 jam naik mobil dari Damaskus ke situ. Ya, sekarang susah karena berkecamuk perang saudara di sana. Waktu saya ke sana itu dipugar oleh seorang Kanada non-muslim. Lantaran kakinya gorengan, udah ke dokter kemana-mana nggak bisa sembuh. Tapi dengan belajar dari kitab, karena kisah-kisah Nabi itu kan juga pada umumnya muncul di Bible kan. Nah, situsnya dia temukan juga, oh iya, ini tempatnya. Akhirnya dia jauh-jauh datang dari Kanada dan di situ katanya dia mencuci luka kakinya itu dengan itu dan sembuh. Nazarnya dia memugar sumur tua itu. Airnya bening sekali. Tapi foto terakhir saya dapat kemarin itu dirombak lagi yang pernah diperbaiki oleh orang Kanada itu. Sekarang agak lebih mewah lagi lah daripada bangunan sebelumnya. Saya nggak tahu sejarahnya apa. Bangunan lainnya hancur, tapi justru sumur tua ini dipugar kembali lebih bagus lagi daripada sebelumnya itu. Ini satu contoh bahwa kalau Tuhan akan bikin kejutan terhadap seseorang yang selama ini hina atau dihinakan orang, terlalu gampang bagi Tuhan kalau ingin mengangkatnya kembali. Ini contoh buat kita semuanya. Manusia paling jelek pada waktu Nabi Ayub hidup itu adalah Ayub. Benar-benar jelek. Bukan saja jelek tapi hancur, menjijikkan. Tetapi akhirnya kembali memimpin negerinya dengan wajah yang sangat tampan, lebih cakep daripada sebelumnya. Otomatis namanya pun juga semakin harum. Karena biasanya kalau kebaikan Tuhan itu satu paket, Bapak Ibu. Bukan hanya satu yang diperoleh, tetapi itu bercabang-cabang kebaikan itu. Seperti Nabi Ayub, cuma dikasih sumur, tapi begitu dia minum sembuh penyakitnya. Begitu dia mandi, sembuh lukanya. Begitu dia masuk kampung dihormati. Ya. Begitu sembuh lukanya, diangkat menjadi pemimpin di negeri itu. Begitu menjadi pemimpin negeri itu, damai dan aman serta subur makmur negeri yang dipimpinnya. Kalau pertolongan Tuhan itu datang, maka itu satu paket pertolongan itu. Tidak seperti kita kasih satu, yang lainnya jangan. Itu satu paket. Karena itu jangan memandang kecil berkah yang Allah berikan kepada dirinya. Boleh jadi itu kecil, tapi punya cabang. Kadang-kadang cabangnya lebih gede daripada intinya itu sendiri. Hanya kita tidak sadar saja. Hanya karena kita tidak tahu saja. Kalau kita ingin merenungi
keistimewaan yang Allah berikan pada kita, maka sesungguhnya tidak ada kebaikan yang berdiri sendiri, Bapak Ibu. Pasti ada cabang-cabangnya, konektinya dengan yang lain. Nah, inilah kearifan-kearifan itu harus dipelajari. Selama ini kan kita terbiasa berpikiran parsial. Enggak, ini kebaikan ini enggak ada kaitannya dengan yang lain. Nanti saya akan ada di sini mungkin ya. Kita pindah dulu. Limpahan karunia datang dari sisi zat yang maha mengalahkan, Al-Qahar. Oleh karena itu semua yang berbenturan dengannya pasti akan hancur. Ini ada ayatnya lagi. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkan, maka serta-merta yang batil itu lenyap. Ya. Zahaqal batil, maka lenyaplah kebatilan itu. Ini ayat. Jadi kalau Allah ingin menolong hambanya, kebaikan yang dimilikinya itu pada awalnya kecil, tapi kalau kebaikan kecil itu dipelihara, disyukuri, lama kelamaan bukan kebaikan itu akan membesar, tapi akan membuka cabang. Cabangnya lah yang besar itu. Nah, seringkali kita tidak bisa menghubungkan antara cabang yang besar dengan sumber cabang itu yang kecil. Kita selalu menganggap bahwa batang itu selamanya lebih besar daripada cabang. Padahal dalam pandangan Tuhan, dalam kebijakan Tuhan, ya, entry point-nya itu saja mungkin kecil. Contohnya kalau kita mengintip di sebuah jendela. Jendela itu sangat kecil. Lubang itu sangat kecil, tapi begitu bola mata hitam kita itu mengintip di lubang itu, maka subhanallah amat luas di luar itu bisa kita lihat. Jadi yang kecil itu bisa menemukan yang besar kalau kita mengintip. Nah, bukan ini. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu sedangkan Dia tampak, Dia ada dan hadir pada sesuatu yang dijadikan hijab. Ya. Jangan putus asa terhadap diterimanya sebuah amal yang engkau kerjakan tidak dengan khusyuk. Boleh jadi dia menerima amal yang buahnya tidak kau dapatkan secara langsung. Nah, coba kita lihat baik pertama. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu? Artinya terhijab, terlindungi. Tuhan itu enggak mungkin terlindungi, Bapak Ibu. Kita itu sering salah. Kita sering mengatakan begini, Tuhan itu terlindungi, Tuhan itu terhijab. Tuhan tidak mungkin terhijab. Kenapa bisa terhijab? Allah itu maha besar. Dialah yang menciptakan para penghijab itu. Yang terhijab itu bukan Tuhan, tapi diri kita yang terhijab terhadap Tuhan. Jadi kalau ingin melihat Tuhan, jangan mencari kemana-mana. Hijab itu ada pada diri kita sendiri. Nah, begitu kita membuka hijab dalam diri kita sendiri, ya, maka kita bisa menemukan originalitas yang kita akan cari itu. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kok dunia ini gelap? Kemana-mana saya berpaling gelap. Sibuk menyalahkan Tuhan, kok kenapa dunia ini gelap? Dia nggak sadar kalau dia pakai kacamata hitam. Iya kan? Begitu dia buka kacamata hitamnya, subhanallah, bukan Tuhan yang salah membuat semuanya gelap. Aku ternyata yang salah. Tuhan tidak mungkin, yang namanya kelambu itu pasti lebih besar daripada yang dikelambui. Apa Tuhan bisa dikelambui? Padahal Dia maha besar, ya kan? Gak mungkin yang maha besar itu bisa diselimuti oleh yang maha kecil. Jadi yang terlindungi, yang terhijab itu bukan Tuhan, kita yang menghijab diri kita sendiri. Makanya itu disebutkan, kalau seandainya manusia mampu membuka hijabnya sendiri, maka akan melihat sesuatu yang menakjubkan.
laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharuhu malakutus sama. Kalau seandainya bukan karena setan yang menyelimuti nurani anak cucu Adam, maka sesungguhnya mata batin manusia itu bisa menyaksikan malaikat gentayangan di langit. Kelemahan kita karena yang dipakai melihat itu hanya mata lahiriah kita, tapi mata batin saya sudah siapkan untuk materi malam Jumat yang akan datang. Bagaimana ya minggu pertama dulu pernah kita bagaimana melatih telinga batin kita menjadi aktif. Insyaallah malam Jumat besok bagaimana melatih penglihatan batin kita sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan lahiriah. Ya. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu sedangkan Dia tampak, Dia ada dan Dia hadir pada sesuatu yang dijadikan hijab? Coba lihat Bapak Ibu. Apapun yang dilihat mata, yang didengarkan oleh telinga, dalam pandangan tasawuf itu apa itu dan siapa itu? Tidak mungkin bisa dipisahkan dengan Tuhan. Kekeliruan kita karena tidak ingin memaksa diri untuk belajar sedikit ya. Batin kita itu terlalu apa ya? Saya tidak ingin mengatakan dimanjakan, justru mungkin dianaktirikan lah. Kalau perut kita lapar, cepat cari makan. Kalau kita tenggorokan haus, cepat cari minum. Kalau kedinginan, cepat cari selimut. Kalau matanya membutuhkan tas baru, baju baru, perhiasan baru, diusahakan caranya seperti apa, pasti dapat. Dengan cara apapun. Tetapi ada sesuatu yang juga sangat butuh dalam dirinya, tidak pernah dihiraukan, yaitu konsumsi rohani. Rohani itu juga perlu makanan, rohani itu juga perlu perhiasan. Nah, kita selama ini terlalu menganaktirikan unsur dalaman diri kita sendiri yang namanya rohani. Makanan rohani itu kita tidak pernah memberikannya. Ini aneh Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang semakin kaya secara lahiriah seseorang itu, semakin miskin rohaninya. Ada orang sebaliknya, miskin dari segi lahiriah, tapi kaya makanan batinnya. Dia mau kemana lagi? Daripada di rumah, ya lebih baik ngaji. Nggak ada kerjaan, kesana kemari, nyerahkan mapnya, isinya permohonan, nggak ada yang terima kerja. Mampir di masjid, ngaji, semalaman di Sunda Kelapa iktikaf. Justru orang yang miskin secara lahiriah itu biasanya banyak kenyang rohaninya. Sebaliknya orang yang mewah secara lahiriah, banyak diantaranya miskin rohaninya. Kenapa? Terlalu banyak peluang bisnis yang dia tangkap, terlalu banyak kesempatan untuk mengerut keuangan, dolar, euro, yen, dan sebagainya. Karena kalau orang sudah tahu caranya kaya, gampang menjadi kaya. Kalau orang pintar dagang, ya, peluang bisnisnya semakin banyak. Tapi orang yang tidak punya pengalaman bisnis, tidak pernah menjadi kaya dan tidak tahu bagaimana cara, berkeringat sampai seember begitu, pendapatannya nggak cukup membiayai sehari untuk keluarganya. Coba lihat buru-buru pelabuhan di Tanjung Priok itu. Sesudah salat subuh, menggendong karung sampai jam 9 malam. Berapa karung yang diangkut naik di kontainer itu? Tapi itu hasilnya tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Boro-boro sekolah, mau dimakan satu keluarga saja, enggak cukup. Padahal kurang apa keringat mereka. Tapi sebaliknya ada orang yang pintar cari uang, berpengalaman cari uang, apa saja yang disentuh bahkan bisa cepat dapat uang karena pengalamannya.
Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, pemandangan seperti ini, itu di balik itu juga ada sesuatu. Kalau orang nggak mawas diri, ya berat sebelah dalam memanage kehidupannya. Terlalu fisik oriented, tapi rohaninya kosong. Salat sunat nggak ada. Salat duha, ngambil waktu. Time is money, waktu itu uang. Masa cuma 5 menit salat duha dianggap waktu? Ini ada rapat, nanti macet. Akhirnya kasihan salat duha itu ditinggalkan tuh. Hanya lantaran apa? Takut macet. Padahal ternyata menjalani kehidupan di jalan itu nggak macet juga. Itu provokasi iblis. Pernah kita katakan di sini, alangkah menyedihkannya. Orang sudah di atas sajadah, buru-buru akan meninggalkan sajadahnya. Itu salah satu kebodohan rohani orang yang tidak betah di sajadah. Justru kita bekerja keringatan untuk mencari sajadah. Kita sudah di atas sajadah, malah justru buru-buru mau meninggalkan sajadah itu sendiri. Sajadah di sini adalah tujuan hidup kita. Nah, jadi jangan bodoh kita semua Bapak Ibu. Sudah di atas sajadah, kok kenapa tidak betah? Ya. Salah satu kebodohan rohani seseorang, tergesa-gesa ingin meninggalkan sajadahnya. Malas naik di atas sajadah. Itu kebodohan rohani. Kecerdasan rohani ialah betah di atas sajadah. Udah yang lain nanti, ini yang paling penting. Kita dengarkan suara azan Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu tanda kebodohan rohani itu ialah tidak betah berada di puncak-puncak spiritual. Orang berdoa siang malam agar diberikan petunjuk. Akhirnya dia sudah berada di atas sajadah, ya. Enggak betah. Kontraproduktif. Satu sisi mohon petunjuk kepada Tuhan, sudah di atas sajadah enggak tahan. Sudah di dalam masjid enggak tahan. Banyak bisikannya. Enggak, ini ada tamu di rumah. Enggak, saya ada acara. Jadi kalau ada pantat, mohon maaf, tidak betah duduk di masjid, tidak betah duduk di atas sajadah. Itu satu pertanda yang bersangkutan itu belum menemukan Tuhannya. Kalau orang sudah mampu mengecilkan bahkan melupakan yang lainnya, menikmati sajadahnya, menikmati di masjid, jauh-jauh datang untuk datang ke masjid, Sunda Kelapa, betah di sini, rasanya nggak mau pulang. Ada itikaf, datang. Ada itu Bapak Ibu. Jadi begitu datang ke masjid, seperti rumahnya adalah masjid dan rumah sesungguhnya itu tempat persinggahan. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang hatinya tergantung di masjid. Ada orang homesick. Ini mouse sick gitu. Ketergantungannya hatinya ke masjid, bukan rumah. Orang yang hatinya tergantung di masjid, kata hadis Bukhari Muslim, hadis sahih Bukhari, itu termasuk satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan tempat peristirahatan villah di bawah naungan arash di padang mahsyar. Jutaan tahun orang di situ berenang di atas keringatnya sendiri.
Tapi ada satu orang di antara 7 orang itu, yaitu hatinya selalu tergantung di masjid. Ya, merindukan masjid. Rasanya kok enggak nyaman ya sholat fardu di masjid. Mesti dia ke masjid, di rumah, mesti ke masjid. Salat sunatnya di rumah. Jadi jangan semua salatnya di masjid. Nabi itu salat-salat sunatnya yang panjang itu dilakukan di rumahnya. Tapi salat-salat fardu dan salat qabliyah ba'diyahnya itu di masjid. Tapi jangan salah. Begitu buka pintu masjid, kalau ibu bapak harus nunggu 2 kali bus sampai ke masjid. Tapi semakin menderita seseorang mencari masjid, maka Tuhan pun juga akan semakin memberikan istimewa balasannya. Ya. Saya ingin mengajak untuk kita semua, termasuk diri saya, betahlah terhadap puncak-puncak spiritual itu. Contohnya ibu, ada, maaf ibu-ibu, itu tidak betah hidup di dalam mukena. Ya. Pokoknya risih kalau ada mukena membungkus badannya. Assalamualaikum, assalamualaikum, udah lempar mukena, walaupun tetap duduk di atas saja. Bapak-bapak juga sama. Baju piyamanya cepat diganti dengan kaos oblong. Padahal semakin lama baju ibadah itu melekat pada diri kita sendiri, itu membungkus rohani kita juga untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Bapak-bapak tidak betah pakai sarung. Padahal justru sarung itu kan lebih merdeka, lebih enak, lebih nyaman, lebih islami lah daripada celana misalnya. Celana itu kita nggak tahu kelihatan lekuk atau enggaknya. Ketika kita buang air, celana itu susah dikontrol. Lebih gampang mengontrol sarung ketimbang celana. Ya. Jadi ini, bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu sedangkan dia tampak ada dan hadir pada sesuatu yang dijadikan hijab. Jangan putus asa terhadap diterimanya sebuah amal yang engkau kerjakan tidak dengan khusyuk. Boleh jadi dia menerima amal yang buahnya tidak kau dapatkan secara langsung. Iya. Jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa terhadap diterimanya sebuah amal yang engkau kerjakan tidak dengan khusyuk. Sebab diterima atau ditolaknya sebuah ibadah itu tidak ditentukan oleh perasaan yang melakukannya bahwa dirinya khusyuk. Boleh jadi kita merasa sangat khusyuk dalam sholat itu, tapi Tuhan menolak. Nangis-nangis kita sholat, tapi di atas langit sana ditolak. Bagaimana bisa diterima kalau baju yang dipakai sujud itu adalah syubhat, apalagi yang haram sumbernya. Nangis-nangis berdoa sangat khusyuk, ditolak di langit. Kenapa? Energi yang digunakan mengangkat tangannya berasal dari makanan syubhat atau yang haram. Haknya orang dirampas. Boleh jadi orang tidak merasa khusyuk, hambar salatnya, tapi seluruh mulai dari sajadahnya, pakaiannya, makanan, energi yang digunakannya setiap hari, setiap malam itu adalah semuanya yang halal. Justru itu diterima oleh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, diterima tidaknya suatu ibadah, sebuah doa, tidak ditentukan oleh perasaan kita. Bukankah sendiri kita juga sering kecewa perasaan kita?
rasanya kok saya yang paling bagus ujian ini, rasanya 100% benar, tapi ternyata nggak lulus, nggak percaya, protes. Begitu diperlihatkan, coba Anda memilih yang benar, memang benar semua, tapi kan yang kita minta pilih yang paling benar, bukan sekedar benar. Oh iya ya, oh iya ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu, jangan menyalahkan dirinya sendiri apalagi. Ya. Saya kok nggak bisa sholat khusyuk ini. Disuruh sholat enggak, saya belum sholat, lagi nggak mood. Jadi jangan menunda sebuah ibadah lantaran kita belum mood. Pokoknya lakukan saja. Boleh jadi menurut perasaan kita mood. Apa itu mood? Lagi in. Apa itu in? Lagi sedang chen in gitu ya. Lagi apa bahasa Indonesianya tuh? Ya? Lagi sedang khusyuk-khusyuknya, kira-kira seperti itulah. Belum tentu menurut kita ini khusyuk, tapi di sana diterima. Jadi ditolak dan diterimanya sebuah pengabdian kepada Allah itu tidak ditentukan oleh diri yang bersangkutan, tapi ditentukan objek yang menjadi tujuan persembahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya Bapak Ibu, kita itu lebih banyak diterima salatnya dan doanya oleh Allah ketimbang ditolak. Tapi perasaan kita merasakan, kok sedikit sekali salat saya yang diterima Tuhan, doa saya yang diterima Tuhan. Kenapa? Referensi ukuran yang digunakan untuk mengukur diterima atau tidak diterimanya ibadah atau doa adalah perasaan kita. Perasaan kemanusiaan itu sendiri bisa jadi palsu Bapak Ibu. Kita terkecoh. Ya. Gampang sekali kita terkecoh. Ada kemarin Pak Muhammad meninggal, istrinya nangis-nangis, sudah hampir 1 ember air matanya itu. Ternyata bukan Muhammad suaminya yang meninggal, Muhammad lain, namanya Muhammad banyak kan. Ya, alhamdulillah. Jadi ini contoh. Final ditolak diterimanya sebuah ibadah atau doa itu Allah, bukan kita ukurannya. Seringkali kita menganggap ini gak khusyuk, tapi justru itu yang paling tinggi nilainya di mata Allah. Ada orang nangis-nangis malah ditolak. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sebuah ibadah hanya lantaran kita merasa gak mood, lagi gak khusyuk. Belum tentu. Ya, pokoknya jangan mengukur, jangan memvonis, dan jangan menebak-nebak apa maunya Tuhan terhadap dirinya sendiri, sebab Dia Maha Tahu. Kriteria Tuhan itu tidak seperti kriteria kita. Inilah yang disebutkan, jangan putus asa terhadap diterimanya sebuah amal yang engkau kerjakan tidak dengan khusyuk. Boleh jadi dia menerima amal yang buahnya tidak kau dapatkan secara langsung. Maksudnya apa itu? Boleh jadi dia menerima amal, artinya kita yang menerima amal, kita diterima doa kita, amal kita diterima, tapi buahnya tidak didapatkan secara langsung. Saya sudah berdoa kok, saya sudah sudah salat istikharah, nggak dapat. Malah saya dapat dari yang lain. Contohnya, lagi banjir nih. Ayo, naik di perahu karet ini. Enggak, saya tawakal. Saya akan buktikan bahwa Tuhan itu menolong hambanya yang sangat khusyuk. Ya kan? Akhirnya lantai 2 rumahnya itu pun juga tenggelam. Naik di atap. Ya. Ada perahu, naik, enggak, saya tawakal pada Tuhan.
Nggak mungkin Tuhan akan menenggelamkan hambanya yang sangat khusyuk ini. Ya, pasti pertolongannya Tuhan datang. Saya tunggu pertolongan Tuhan, bukan pertolongan kalian yang saya tunggu. Entah kenapa ya ditinggalkan di situ. Nah, ini ada cerita. Jadi alhasil innalillah, meninggal, gak bisa berenang. Ya. Di akhirat berperkara dengan malaikat, kok kenapa saya sangat khusyuk, Tuhan tidak datang menolong saya, padahal akulah yang paling saleh di RT itu. Terus dijawab oleh malaikat, jangan salah, siapa sesungguhnya perahu yang datang menjemput Anda itu? Siapa yang menjemput Anda dalam bentuk perahu itu? Jawaban hakikatnya, itulah Allah menjelma menjadi sebuah perahu. Jawaban tarekatnya, Allah menyuruh badan SAR, apa namanya? BNPB, BPB. Ya, tim SAR itu, pergilah kamu menjemput dia. Ya. Jangan dikira bahwa Allah itu akan ada tangan dari langit mengangkat Anda naik ke langit. Mungkin seperti itu maksudnya pertolongan Tuhan, tangan-tangan Tuhan dia tunggu, tangan dari langit mengangkat dia. Jadi siapa perahu itu sebetulnya yang datang menjemput Anda ketika Anda sedang berdoa? Jangan katakan itu perahunya tim SAR. Kalau Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan tanda kutip dalam bentuk lain mengabulkan doamu, naiklah ke sini di atas perahu ini, naiklah di atas punggungku, kami akan menyelamatkan engkau. Kalau kamu tidak bisa menerima seperti itu, terimalah dalam bentuk siapa yang menyuruh panitia itu. Di situ ada orang yang terjebak dalam banjir, pergilah menjemputnya. Kamu masih menolak, berarti engkau menolak Tuhan. Ini ilustrasi buat kita semuanya. Ini maksudnya, Bu, Bapak. Boleh jadi dia menerima amal yang buahnya tidak kau dapatkan secara langsung. Ya. Loh, saya kan minta jodoh Tuhan. Tapi kok kenapa pekerjaan yang dikasih? Ya. Itu pertanda Tuhan itu lebih melihat prospek pekerjaan itu yang Anda butuhkan, bukan jodoh itu. Jadi kita harus terima apa pemberian Tuhan. Kita minta A, tapi yang B dikasih. Berdoa minta sejodoh dijodohkan dengan si A. Malah yang datang si C. Itu yang terbaik di mata Allah. Enggak mau dia. Ya. Saudaranya minta B, tapi yang datang F. Dia terima dia. Ya. Minta jodoh dikasih pekerjaan. Begitu dia menjalani pekerjaan itu, pekerjaannya itu betul-betul sangat cerdas, sangat profesional. Akhirnya orang itu simpati terhadap itu, diperebutkan oleh karyawati di situ. Akhirnya jauh lebih baik daripada si A yang didambakannya itu. Jadi kalau rahasianya Tuhan itu diperlihatkan kepada seseorang, orang itu pertama kali dia tidak mengerti, tapi belakangan semuanya kan pernah kita mengatakan iya kan Bapak Ibu. Ya. Kata Ibnu Athaillah dalam pengajian kita beberapa waktu yang lalu, seandainya orang diperlihatkan apa rahasia di balik apa yang menimpa diri orang itu, maka dia tidak akan pernah mengeluh sekalipun penderitaan itu sangat berat baginya.
Orang itu juga mungkin tidak akan pernah mabuk, sekalipun itu rahmat yang luar biasa baginya. Kalau orang diperlihatkan apa rahasia di balik pemberian Tuhan itu, dia tidak akan terpanah pada wujud pemberian Tuhan itu. Kalau itu kemewahan diberikannya, dia tidak akan mabuk karenanya. Kalau itu dalam bentuk musibah atau penderitaan, dia tidak akan merasa frustrasi dengannya. Ternyata di balik penderitaan ini ada Tuhan. Masih ada nggak lebih mulia dari Tuhan, Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Nah, dikit lagi Bapak. Jangan sekali-kali mengharapkan kekalnya warid yang telah selesai membentangkan cahayanya dan menyingkapkan seluruh rahasianya. Semua yang engkau butuhkan ada pada Allah dan engkau tidak akan memerlukan yang lain. Saya ingin jelaskan dulu apa itu warid. Ada wirid kan Bapak Ibu? Wirid, warid. Kalau wirid itu kita baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di balik pembacaan wirid itu ada ketentraman batin Bapak Ibu. Di balik mujahadah itu ada kepuasan batin. Di balik doa itu ada pengabulan doa. Itu efek positif yang muncul dari sebuah perjuangan, itu disebut warid. Nah, kita dinasihatkan di sini, jangan sekali-kali mengharapkan kekalnya warid yang telah selesai membentangkan cahayanya dan menyingkap seluruh rahasianya. Semua yang engkau butuhkan ada pada Allah dan engkau tidak memerlukan yang lainnya. Ini perlu penjelasan. Tapi saya akan lanjut. Keinginanmu terhadap kekalnya sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa engkau belum bertemu dengannya. Subhanallah, subhanallah. Kerisauanmu lah. Saya ulangi. Kerisauanmu. Maaf. Ini kerisauan. Bentar, Pak. Ya. Keinginanmu terhadap kekalnya sesuatu, maaf. Keinginanmu terhadap kekalnya sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa engkau belum bertemu dengannya. Kerisauanmu lantaran kehilangan sesuatu selain Allah menjadi bukti engkau belum sampai kepadanya. Jamaah Sunda Kelapa pasti cepat tangkap dan memahami ini. Karena kita sudah sering mendengarkan kata-kata yang mirip. Saya ulangi, Bu. Keinginanmu terhadap kekekalnya ya. Keinginanmu terhadap kekalnya sesuatu selain Allah, misalnya kekayaan. Saya kok tidak mau kehilangan jabatan, saya nggak mau kehilangan kekayaan, saya nggak mau kehilangan kekasih. Pokoknya saya ingin betah. Itu kan selama ini yang menjangkiti diri kita. Saya katakan di sini, keinginanmu terhadap kekalnya sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa engkau belum bertemu dengan Allah. Kalau orang sudah berjumpa dengan Allah, kalau orang sudah yakin mengenal siapa Allah dan berjumpa dengannya, tidak akan pernah takut kehilangan apapun selain Allah itu sendiri. Tidak terkecuali kehilangan keluarga terdekatnya. Makanya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang menangis, tapi yang bersangkutannya tersenyum. Kenapa tersenyum? Yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia daripada seluruh keluarganya, lebih mulia daripada seluruh harta kekayaannya, lebih mulia daripada seluruh jabatannya. Iya kan? Tanda-tanda orang baik, dia lahir pada saatnya itu dia menangis, semua orang ketawa.
Dia meninggal, dia dalam keadaan ketawa, gantian seluruh orang di sekitarnya menangis. Rasain gantian kita menangis. Ketika saya lahir dulu, saya setengah mati menangis, kalian setengah mati ketawa. Sekarang rasakan, kalian setengah mati menangis, biarkan saya tersenyum. Kenapa aku tersenyum? Aku menyaksikan rumah masa depanku di pangkuan Tuhan, bukan lagi di surga. Nah. Seringkali begini Bapak Ibu, kebaikan seseorang itu tidak tampak. Nanti tampak seseorang itu kebaikannya pada saat dia pergi. Entah itu pergi karena meninggal, entah itu pergi karena pindah ke satu tempat yang lain. Semula kita membenci orang itu, semula kita memandang enteng orang itu, tapi begitu dia pergi, kita resah. Kenapa resah Bapak Ibu? Kehilangan sahabat spiritual. Menjelang kepergiannya tidak satupun orang yang menghalanginya pergi. Menjelang kematiannya tidak satupun orang yang melayani, memberi obat. Nanti setelah wafat, kenapa ya kita enggak membantu carikan dokter? Padahal ternyata orang ini sangat kita butuhkan. Iya ya, padahal saya kenal ada seorang dokter yang pintar untuk penyakit itu. Kenapa saya tidak terfikir membantu dia? Sekarang sudah segalanya terlambat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda jika Tuhan mulai luntur cintanya terhadap hambanya, dia membawa pergi sahabat spiritualnya, entah dengan cara apapun. Entah meninggal, entah hijrah, entah apapun. Iya. Keinginanmu terhadap kekalnya sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa engkau belum bertemu dengannya. Kerisauanmu lantaran kehilangan sesuatu selain Allah menjadi bukti engkau belum sampai kepadanya. Kita risau karena kehilangan jabatan. Kita sedih karena kehilangan emas. Ya. Kita sedih karena pailit dari perusahaan kita. Kita putus asa kelantaran keluarga tercinta kita meninggal. Ya, ingat, kerisauanmu lantaran kehilangan sesuatu selain Allah menjadi bukti engkau belum sampai kepadanya. Kalau orang sudah sampai kepada Tuhannya, tidak akan pernah sedih berlebihan kehilangan apapun yang ada pada dirinya sendiri. Tidak takut kehilangan apapun, yang penting Tuhannya tidak hilang. Bahkan tidak takut kehilangan dirinya demi untuk Tuhan. Jadi Bapak, jangan takut kehilangan jabatan. Jangan takut ditinggalkan pergi oleh kekasihnya, entah siapa itu. Jangan juga mabuk, jangan teler lantaran tiba-tiba dimiskinkan oleh pencuri atau apapun. Merasa sedih karena ditinggalkan oleh sesuatu yang dicintainya, itu pertanda belum sampai kepada Tuhan. Orang yang sudah sampai kepada Tuhannya, kehilangan 1 triliun, dia seperti kehilangan korek api. Dia berkesimpulan, bukankah aku lahir tanpa sehelai benang? Ya kan?
Ada enggak pakaian yang melekat pada diri ibu bapak waktu lahir? Kita lahir belum terlalu lama, belum sampai 1000 tahun. Kita lahir tanpa sehelai benang. Apa yang kita miliki ini sekarang ini, barang melekat pada diri kita semuanya. Kenapa harus sedih? Jadi kita diingatkan di sini, kerisauanmu lantaran kehilangan sesuatu selain Allah menjadi bukti engkau belum sampai kepadanya. Jadi kesimpulannya bahwa semua yang kita butuhkan ada pada Allah. Dan tidak perlu mencari yang lain secara setengah mati kalau sudah menemukan Allah. Ya. Kemudian kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan apapun. Kenapa? Karena kita sudah punya Allah. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah merasa lonely. Lonely itu apa? Merasa sendiri, kesepian. Ada orang yang merasa lonely di tengah kerumunan orang. Kurang apa Bapak Ibu dikerumuni cucu-cucu yang banyak seperti itu? Nah, hati-hati. Ada lonely yang positif, ada lonely yang negatif. Lonely yang positif Bapak Ibu, di tengah keramaian orang melakukan dosa dan maksiat, dia kesepian, dia sendiri di situ. Positif itu. Aku merindukan saat-saat ketika aku di Jakarta, malam Senin, malam Jumat, kami berjumpa dengan sahabat-sahabat kami semua. Ya. Walaupun komunitas kami itu adalah setara, tapi di Amerika ini, di Eropa ini, semuanya serba keren. Tapi saya seperti kesepian di sini. Nah, itu lonely yang positif. Ada lonely yang negatif. Ya. Di saat-saat semua orang berjamaah mendekatkan diri kepada Allah, dia sepertinya terasing. Kayaknya bukan dunia saya yang seperti ini. Tengok kanan kiri gelisah tuh. Tidak sampai Isya pergi. Kemana perginya Bapak Ibu? Mampir di mall. Di situ betahnya. Tidak betahnya di masjid. Hati-hati. Kalau kita merasa lebih betah di mall ketimbang di masjid, maka titik-titik jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, di sini dijawab bahwa kerisauanmu lantaran kehilangan sesuatu selain Allah menjadi bukti dengan bahwa engkau belum sampai kepadanya. Keinginanmu terhadap kekalnya sesuatu selain Allah, bukti juga bahwa engkau belum berjumpa dengannya. Logikanya kalau kita sudah sedang bersama Tuhan, tidak pernah kita merasa sedih, tidak takut merasa ditinggalkan, dan tidak takut juga merasa kehilangan. Ambil semuanya, ambil surga sekalipun, tapi kami bersama Tuhanku. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita bahas pada maghrib kali ini bermanfaat, berkah buat kita semuanya, dan semoga Allah mempermanenkan wawasan, pemahaman, pengetahuan yang kita peroleh seandainya itu ada pada malam ini. Dan mari kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.